Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazami rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga di subuh yang berbahagia ini Allah masih sempatkan kepada kita untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak apa-apa kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kaji kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sunnah-sunnah Nabi yang sering dilupakan. Saya mengambil dari kitab Al-Wasiyatu bi Ba'dis Sunani Syabihil Munasiyah karangan Dr. Haifah binti Abdullah Ar-Rashid. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita. Dan tentunya sayang beribu sayang, banyak sunnah-sunnah itu terlupakan. Bisa jadi karena terlupa, bisa jadi karena ketidaktahuan kita. Maka kita sebagai umat Islam dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib menjadi orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tugas menjaga sunnah ini bukan hanya untuk segelintir orang, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi untuk semua kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita dapat melaksanakan sunnah Nabi, yang belum dapat melaksanakan sunnah, jangan mengejek orang yang sudah mengerjakan sunnah Nabi. Apa contoh yang paling ringan adalah sunnah berjenggot. Kalau ditanya hukum tidak wajib, maka kita yang tak berjenggot jangan menghina, mengejek kawan yang berjenggot. Dan sebaliknya, kawan yang berjenggot jangan merasa sebagai ahli surga kepada orang yang tidak berjenggot. Kemudian ibu-ibu juga ada di antara kalangan kita yang bercadar. Itu sunnah Nabi, betul. Tapi jangan menghina kawan kita yang sudah melaksanakan sunnah Nabi bercadar. Tapi tidak sebaliknya juga, yang belum bercadar, yang sudah bercadar, jangan menghina yang belum bercadar. Maka ini adalah perkara-perkara yang sunnah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau belum dapat mengamalkan, maka hargai dan menghormati dan memuliakan sunnah tersebut. Ada orang-orang yang mungkin baru berhijrah, mungkin baru dalam akhir-akhir ini mendalami ilmu agama Islam. Bagus, kita sokong, mari bersama-sama kita dalami agama Islam. Dan tentunya kadang-kadang terlampau berlebihan, sehingga sunnah yang mulia menjadi tidak mulia, karena sering melengket-lengketkan istilah sunnah kepada setiap sesuatu yang dia lakukan. Di antaranya, kalau dia melakukan kajian, disebut kajiannya ini kajian sunnah. Maka kajian di Masjid Darul Aman, kalau tidak disebut kajian sunnah, maka kajian bid'ah lah jatuhnya.
Kemudian ada juga yang mengatakan, ini toko baju sunnah. Ini dari mana istilah-istilah yang seperti ini? Kalau pendapat saya pribadi dan juga mengatakan kepada guru-guru saya tanyakan, maka ini sangat salah sekali. Ada juga yang membuat rumah makan sunnah. Dari mana datangnya sunnah? Ditengok sambal situ Bapak Ibu, rondang ayam, rondang daging, gulai bawang, gulai. Bila Nabi makan rondang daging? Bila Nabi makan gulai patin? Tak ada. Jadi jangan akhirnya merendahkan sunnah. Ada juga perumahan sunnah. Ditengok rumahnya tipe 36. Betul rumah Nabi tipe 36? Enggak. Maka jangan melengketkan semuanya sebuah sunnah, semua sunnah. Kopiah sunnah, sarung sunnah. Enggak ada itu. Semuanya sama. Maka kata ulama, sunnah itu terbagi 3. Sunnah yang pertama adalah sunnah jibli. Yang kedua, kurbi. Yang ketiga, muamalat. Kalau jibli, yang berkaitan global, yang berkaitan kebiasaan Nabi, berjalan Nabi, melangkah Nabi, duduk Nabi, berpakaian Nabi. Yang kedua, ada sunnah kurbi. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada infak. Itu sunnah Nabi. Yang ketiga, muamalat. Bagaimana Nabi bermuamalah, jual beli, utang piutang, segala macamnya. Maka kalau yang 2 ini kita sepakat bersama. Kurbi, cara menyembah Allah, solat, zakat, segala macamnya, kita ikut Nabi. Nah yang pertama ini disebut sunnah jibli, bagaimana kebiasaan Nabi. Maka kalau kita ingin 100% ikut Nabi, maka agak susah. Terutama mungkin ibu-ibu. Kenapa begitu? Sunnah Nabi itu ada karena terhalang, tak dapat kita mengikutinya karena gender. Ibu-ibu perempuan ada sunnah Nabi namanya berjenggot. Sampai mati nakkan tumbuh jenggot ibu tu lah. Bolehlah pakai minyak, senyonyong minyak segala macam. Tak kan bisa tu. Karena Nabi itu laki-laki. Apa sunnah lagi karena gender? Poligami. Tak bisa ibu poligami itu hanya laki-laki yang bisa poligami. Maka kalau 100% tu payah Bapak. Bagaimana sunnah Nabi makan? Kadang awak banyak salah. Asal dapat undangan akikah, inilah makan Nabi itu. Gulai kambing, keceknya. Tu ayam tak pernah makan Nabi? Pernah. Hadis dari Abu Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Ra'aitun Nabi SAW ya'kulul lahmul dujjad. Saya melihat Nabi Muhammad SAW makan daging ayam. Jadi sunnah itu tak setakat janggut, celana cingkrang, itu saja. Banyak sunnah-sunnah lagi yang lain yang bisa kita kerjakan. Dan itu tidak berhukum wajib. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ada sunnah-sunnah yang sering kita lupakan. Maka kita harus menjaga sunnah-sunnah ini. Di antaranya sunnah yang sering dilupakan adalah perkara yang sepele. Pagi ini kaji kita yang sepele-sepele saja. Jikalau dapat kita lakukan sesuai sunnah, maka yang kita kerjakan itu berpahala. Kalau tak kita kerjakan sesuai sunnah, maka tak berarti apa-apa. Tak berdosa Pak ya. Tak berdosa. Tapi berpahala kalau kita kerjakan. Tak mengapa kalau kita tidak kerjakan. Bapak Ibu jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya yang paling mudah, yang paling sepele, yang sering kita remehkan adalah sunnah menguap. Menguap ni perkara yang pasti setiap manusia kita pasti pernah menguap. Menguap ini bisa menjadi pahala. Kapan? Ketika kita ikut sunnah Nabi. Dan hukum menguap ini Bapak Ibu jamaah ada 5. Yang pertama, hukum menguap itu bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika kalau kita tidak menguap akan memudaratkan tubuh. Tak lomak badan tu Pak. Lain rasanya kalau tidak menguap. Maka ini adalah proses alamiah tubuh. Menurut ilmu kedokteran, kalau ada Pak Dokter, pagi ini mohon
Luruskan kalau salah. Di dalam paru-paru kita itu ada sebuah kantung yang disebut dengan alveoli. Kantung ini akan mengerut ketika oksigen itu tak lagi mengalir ke darah kita. Ketika dia mengerut, disuruh oleh otak untuk mulut kita membuka mulut sehingga terjadilah proses menguap. Dan pendapat lain juga mengatakan menguap ini seperti komputer untuk mendinginkan otak. Ketika otak kita terasa panas, maka otomatis fan kipas itu akan hidup untuk mendinginkan kepala kita. Kalau kita belajar lah Bu, kalau kita menuntut ilmu, kadang kalau mendengarkan ceramah, kadang mendengarkan presentasi di kantor, kalau tidak masuk ke otak itu lagi Bu, ada panas kepala ni, otomatis mulut akan menganga, menguap kita. Itu wajib. Yang kedua, hukum menguap bisa jadi mubah. Mubah itu boleh. Boleh di sini maksudnya boleh dilaksanakan kapanpun. Tak mesti harus pada kondisi tertentu, tak mesti duduk, tak mesti berdiri, tak harus menghadap kiblat, tak harus berwuduk terlebih dahulu. Maka menguap itu boleh kapanpun, dimanapun, pada kondisi apapun, boleh kita menguap. Kemudian menguap ini Bapak Ibu, percaya tidak percaya, setelah dilakukan penelitian, menguap ini adalah kebiasaan yang menular. 55% orang kalau melihat orang menguap atau mendengar orang menguap atau mendengar sebutan menguap, pasti menguap dia tuh. 5 menit setelah mendengar atau melihat orang lain menguap, maka diri kita otomatis menguap sendiri. Itu penelitian. Kemudian yang ketiga, hukum menguap bisa menjadi haram. Kapan menguap itu haram? Ketika kita menguap Pak berpura-pura. Contoh, datang saudara kita bertamu jam 12 malam. Bertamu tak pula tengok jam 12 malam dia datang ke rumah. Asyik ngobrol-ngobrol, mau disuruh balik saudara kita, mau ditahan lama-lama, matolah mengantuk. Jadi kita pura-pura menguaplah kita supaya tamu tadi pulang ke rumah. Maka menguap yang seperti ini haram hukum. Atau sedang kajian, tak seleo dengan ustaz tu dah, menguapnya seketik. Atau jemaahnya 1, 2, 3 menguap semua supaya kajian tu ditutup. Selesai lagi. Itu berdosa tu. Itu hukum menguap haram. Maka hukum menguap bisa menjadi haram. Kemudian yang keempat, hukum menguap bisa menjadi sunnah. Kapan? Ketika kita mengikuti sunnah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim? An Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Apabila kalian menguap, kata Nabi, falyumsik biyadihi 'ala fihi, maka tutuplah dengan tangan. Fa inna syaitana yadkhulu. Kalau tak kalian tutup dengan tangan, sesungguhnya setan masuk ke dalam mulut kita. Maka cakap-cakap orang tua kita dulu, ditutupnya mulut, apalagi anak bayi sering ditutup-tutupnya pakai 2 jari, masuk setan. Itu tuh hadis Nabi rupanya. Jadi kalau kita menguap Bapak Ibu, maka kalau kita tutup, lakukan sesuai perintah hadis tadi. Kalau kita menguap, kita tutup dengan tangan, maka ketika itu kita sudah dapat pahala. Maka ulama menjelaskan, kalau menguap tutup pakai tangan kanan. Kalau tangan kanan tak bisa, tutup pakai tangan kiri, tapi dengan punggung tangan. Itu dia caranya. Lalu ucapkan istighfar boleh. Istighfar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim boleh. Kemudian hebatnya lagi, walaupun menguap ini diajarkan Nabi, Nabi sendiri Bapak Ibu tak pernah menguap.
Itu hebat. Ini sifat khususiyah Nabi. Khusus Nabi. Nabi tak pernah menguap. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Ma tatha'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Bahkan kata Ibnu Hajar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menguap walaupun cuma sekali. Dan Ibnu Hajar menambahkan, bahkan bukan Nabi Muhammad saya, semua Nabi tak pernah menguap. Jadi kalau ada Pak, datang orang besok mengaku Nabi sini Bu, ngaji dia sini, ngaku Nabi, tiba-tiba menguap dia sekali, itu nak Nabi itu loh. Sonang nandai itu Bu. Asal menguap kan tak Nabi ya Pak Guru. Karena Nabi tak pernah menguap. Jadi kalau nanti datang Ibu mengajarkan kepada anak, kepada kawan, kepada saudara-saudara, kalau menguap macam Nabi itu macam ni, bukan macam Nabi. Nabi mengajarkan, Nabi tak pernah menguap. Nabi mengajarkan. Yang terakhir, menguap bisa menjadi hukum makruh kalau kita menguap tidak beradab. Macam mana yang tidak beradab itu? Kita menguap membuka mulut selebar-lebarnya. Kadang ada awak lah tak biasa tu Pak. Dibuka mulut selebar-lebar sampai berdetak. Stak. Saking buka lebar sekali. Maka itu makruh tu Pak. Boleh buka godang-godang tu Pak. Sampai berdetak. Tapi hati-hati, banyak juga kasus sampai tak bisa tutup mulutnya lagi Pak. Karena terlampau buka yang kuat. Jadi engsel ni dah lah tak berminyak lagi kan. Tersangkut. Ini hati-hati. Nabi jelaskan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, wa ammat tatha'abu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tatha'abu ahadukum falyarudduhu mastata'. Fa inna ahadukum idza tatha'abu faqala dhahaka minhu syaitan. Adapun menguap itu adalah kebiasaan setan. Bukan berarti yang menguap itu setan. Jadi setan itu biasanya menguap. Kalau ujungnya menguap, sebentar menguap. Menguap tadi. Setan itu biasa menguap. Kalau menguaplah. Tidak apa tu Bu. Tidak apa. Fa idza tasa'abu ahadukum falyaruddu mastata'. Apabila kamu menguap, sebisa mungkin ditahan. Karena dia kalau menguap sekali dia ngikut terus. Kalau bisa ditahan. Kalau tak bisa menguaplah. Fa inna ahadukum idza tatha'abu faqala Dan apabila kalian menguap, kemudian kita menggunakan irama yang berbunyi-bunyi. Kadang kita berbunyi-bunyi. Kadang kalau di kampung-kampung saya dengar Bu, kalau kampung saya itu ada etek samping rumah itu pakai irama. Maka ketika kita melakukan itu, kata Nabi, dohaka minhu syaitan. Maka ketika kita buat seperti itu tuh, maka ketika itu setan sedang tertawa melihat kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, inilah kaji kita 20 menit. Inilah kaji kita tentang di antara sunnah-sunnah yang sering kita lupakan. Dan ketika kita amalkan sunnah ini, maka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa guna pahala ni? Selain masuk surga, bisa juga kita gunakan pahala ini Bapak Ibu jamaah untuk membayar ganti rugi kita di akhirat. Betapa banyak mungkin dahulu waktu bujang, waktu gadis, dari kecil sampai sekarang, berapa orang yang sudah kita zolimi. Berapa orang yang mungkin waktu muda tu apa kau bagak nampak dulu waktu muda. Wah tenju orang. Berapa buah telinga orang lah mendang yang dek tenju awak. Berapa kali ibu-ibu kawan-kawan tu jilbabnya tanggal gara-gara awak. Maka ketika kita zalim kepada orang tu, kan kita bayar besok tu. Iya, kita bayar. Maka kata hadis yang lain jelaskan siapa orang yang muflis, orang yang paling rugi itu di akhirat ketika dia membayar
Orang yang dia zalimi kita bayar dengan pahala kita. Banyak orang yang kita bayar tak cukup pahala kita, dosa orang tu yang akan kita ambil. Maka dalam rangka pagi hari ini dapat kita amalan perbanyak sunnah berpahala guna kalau ada besok mengadu di akhirat orang yang pernah kita zalimi, pahala untuk membayar orang yang pernah kita zalimi itu sudah ada untuk membayarnya. Demikianlah kaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi diri saya pribadi. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.